Piramida Giza bukan hanya bukti budaya Mesir kuno, tetapi juga kecerdikan luar biasa orang-orang Mesir. Bangunan monumental ini menjadi salah satu bukti bahwa peradaban kuno seringkali jauh lebih maju daripada yang diketahui dan diakui banyak orang di zaman modern. Selama beberapa dekade, para arkeolog telah mempelajari misteri deretan piramida Mesir kuno. Mereka memiliki ide yang cukup bagus tentang bagaimana bangunan-bangunan itu dibangun. Orang-orang Mesir kuno diyakini telah membangun piramida dalam jangka waktu lama dan dengan usaha manusia yang cukup besar. Mereka menggunakan alat dan teknik yang akrab bagi para insinyur dan pekerja konstruksi modern, meskipun lebih sederhana dan padat karya. Dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu, makam ini didirikan untuk menampung sisa-sisa Firaun yang telah meninggal. Setelah kematian, sebagian dari roh Firaun dianggap tetap berada di tubuh, sehingga diperlukan perawatan khusus untuk memastikan mendiang penguasa dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai dewa di akhirat. Setiap piramida juga menyediakan suatu bentuk penyimpanan, karena mereka diisi dengan berbagai harta benda yang dibutuhkan sang mantan penguasa di dunia berikutnya. Setidaknya ada 3 piramida Mesir kuno di Giza. Piramida terbesar dan tertua di Giza adalah milik Firaun Khufu. Piramida itu dibangun sekitar tahun 2550 sebelum Masehi. Ketiga piramida Giza terbuat dari sekitar 2,3 juta balok batu. Masing-masing piramida berbobot antara 2,5 hingga 15 ton. Piramida kedua dibangun oleh putra Khufu, Khafre, sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Pemakaman Khafre merupakan sebuah pemakaman besar dengan monumen makam yang rumit, juga termasuk Sphinx yang menjaga situs tersebut. Piramida ketiga, yang terkecil, dibangun oleh Firaun Menkauris sekitar tahun 2490 sebelum Masehi. Awalnya, setiap piramida berdiri lebih tinggi dari hari ini karena terbungkus dalam batu kapur putih halus. Namun selama berabad-abad, selongsong ini telah disingkirkan dan dijarah, bersama dengan sebagian besar barang kuburan yang pernah ada di piramida. Kemegahan piramida Mesir kuno menimbulkan misteri dan memicu teori konspirasi soal siapa yang sebenarnya mendirikannya. Namun orang Mesir kuno benar-benar membuat monumen ini dengan kombinasi alat yang belum sempurna, yakni plumb bobs, sengat, tali, kayu, palu batu, kereta luncur, pahat tembaga, dan gergaji, serta matematika dan teknik rekayasa. Pada dasarnya, piramida adalah sebuah kubus yang sisi-sisinya bertemu di tengah melalui serangkaian persegi panjang yang semakin kecil yang ditumpuk satu sama lain. Jadi untuk membuat piramida, Anda hanya membutuhkan persegi panjang sebagai alasnya. Setelah dasar didirikan, setiap lapisan berikutnya menjadi lebih kecil yang memerlukan perhitungan presisi. Kemudian batu-batu luar harus dipotong untuk membuat permukaan miring yang halus untuk sisi-sisinya. Balok-balok itu digeser ke tempatnya menggunakan batang kayu, dan kemudian tukang batu memahatnya menjadi bentuk tersebut dengan pahat tembaga. Bahkan dimungkinkan untuk melihat tanda pada beberapa balok tempat pahat perlu diasah. Kemungkinan juga orang Mesir menggunakan metode tanjakan dan tanggul untuk memposisikan balok pada titik yang lebih tinggi di piramida. Gerombolan pekerja akan mengangkut setiap balok ke atas menggunakan kereta luncur, penggulung, dan tuas. Saat piramida tumbuh, lebih banyak pasir, batu bata, dan tanah akan ditambahkan untuk menaikkan tanggul guna menopang lereng. Ada berbagai saran tentang konfigurasi lereng yang tepat, tetapi bukti dari penemuan arkeologi baru-baru ini menunjukkan bahwa orang Mesir kuno memiliki pengalaman menggunakan lereng untuk memindahkan balok batu yang berat. Faktanya, percobaan yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bagaimana sekelompok 20 pekerja dapat dengan mudah menarik balok batu kapur seberat 2 ton melintasi pasir menggunakan tali dan kereta luncur. Pada tahun yang sama, para peneliti menemukan bukti bahwa pada saat pembangunan piramida, cabang sungai Nil yang sekarang sudah mati dulunya
lewat di dekat lokasi di Giza. Cabang sungai yang hilang ini adalah saluran vital yang memungkinkan para pekerja mengangkut balok bangunan piramida dari tambang beberapa kilometer jauhnya. Ada juga catatan tekstual kontemporer tentang pembangunan piramida Khufu yang dicatat oleh seorang inspektur tingkat menengah bernama Merer, yang memberikan penjelasan dari mana batu itu berasal. Menurut buku harian Merer, yang ditulis saat piramida Khufu hampir selesai, balok-balok batu kapur sedang digali dari Turah di seberang sungai Nil. Balok-balok ini kemudian dimuat ke perahu dan diangkut ke lokasi konstruksi dalam perjalanan yang memakan waktu antara 2 hingga 3 hari untuk menyelesaikannya. Siapa yang membangun piramida dan bagaimana mereka tahu caranya? Rahasia kecerdikan orang Mesir bukanlah pada teknologi atau pengetahuan misterius yang spektakuler dan telah lama hilang, tetapi pada ukuran tenaga kerja dan tahun kerja mereka. Kita tahu dari catatan sejarah bahwa pembangunan monumen ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Sejarawan Yunani Herodotus menyatakan bahwa piramida besar, piramida Khufu, membutuhkan waktu 20 tahun untuk dibangun dan mengandalkan lebih dari 100.000 orang untuk menyelesaikannya. Bukti yang lebih baru menunjukkan bahwa prestasi ini mungkin hanya membutuhkan sekitar 20.000 pekerja, bukan budak, untuk mencapainya. Para arkeolog sekarang telah menemukan situs, kota dan barak di dekat piramida Menkaure yang akan mendukung orang-orang ini. Tampaknya kota itu berada di tepi pelabuhan yang berfungsi sebagai titik aktivitas sosial dan industri yang ramai pada saat itu. Hal lain yang sering diabaikan adalah bahwa piramida di Giza tidak dibangun dalam semalam, juga bukan yang pertama dari jenis monumen ini. Ada piramida yang lebih tua dengan desain berbeda, beberapa lebih sukses dari yang lain, yang menunjukkan bagaimana orang Mesir bereksperimen dan mengembangkan ide mereka dari waktu ke waktu. Sebelum piramida besar Khufu, ada piramida Firaun Sneferu yang berpotensi tidak terlalu besar, sekitar 2.600 cm, yang dibangun di Dashur, selatan Kairo. Piramida Sneferu sekarang dikenal sebagai piramida Ben, memiliki bentuk yang unik karena bagian bawahnya dibangun pada sudut 54 hingga 55 derajat, tetapi bagian atas memiliki sudut yang lebih rendah 43 derajat. Diperkirakan bahwa penampilan aneh itu kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pada desain aslinya yang membuatnya tidak sehat secara struktural. Piramida itu sudah mulai retak sebelum setengah jalan konstruksi, yang menyebabkan arsitek Sneferu mengurangi sudut untuk jalur atas. Terlepas dari perubahan tersebut, Sneferu memutuskan untuk memiliki piramida lain yang disebut piramida merah. Piramida ini dibangun menggunakan desain yang lebih mudah, dikenali di jarak yang cukup dekat. Sekali lagi, rahasianya di sini adalah waktu. Satu hal yang harus terus saya ingatkan kepada mahasiswa saya adalah jangan meremehkan apa yang dapat Anda lakukan dengan waktu, tegas Nielsen. Kami sudah terbiasa dengan solusi yang sangat cepat ini, alat-alat listrik dan hal-hal seperti itu. Anda bisa memotongnya dengan sepotong kayu, pasir dan air. Hanya itu yang Anda butuhkan untuk mencetak granit. Faktornya adalah waktu. Anda membutuhkan sumber daya dalam hal manusia, tetapi Anda juga hanya perlu banyak sekali waktu untuk melakukan ini. Dan itu sangat bisa dilakukan, hanya butuh kesabaran. Jadi deretan bangunan piramida Mesir kuno ini mengajarkan kepada kita betapa besar hal-hal yang bisa kita ciptakan jika kita tekun mengerjakannya dari waktu ke waktu dalam waktu lama.